Halo, kembali lagi di Shifted. Kali ini kita berbeda dari sesi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas soal sesi RC atau review jurnal. Mau mencari atau saya akan menyajikan salah satu jurnal, kemudian mereview apa sih isinya dan apa hasil dari penelitian tersebut. Nah ini sebenarnya berkaitan sama studi doktor saya, biar tidak bosan. Ya, untuk judul pertama di sini yaitu the estimation of hydrodynamic coefficient of an autonomous underwater vehicle by comparing a dynamic mass model with a horizontal planar motion mechanical experiment. Jadi ini kelihatan sekali, ini salah satu paper yang sama yang saya temukan di Ocean Engineering. Nanti kita akan bahas di video ini selanjutnya. Jadi di sini banyak sekali sih penelitian soal manuver. Nah, planar motion mechanism ini adalah salah satu pengembangan atau metode untuk mengukur hydrodynamic coefficient. Jadi kalau digambarkan VPMM itu, ini ada model plane 3 dimensi. Nah, VPMM itu menggunakan model plane 2 dimensi. Misalnya kalau VPMM itu berarti kan VPMM ya. VPMM nanti plane-nya menggunakan plane, kalau ke atas itu Z dan ke samping itu X, berarti ini Z ini X. Kalau horizontal planar motion mechanism atau HPMM itu menggunakan plane, kalau ke sampingnya itu Y, ke depannya itu X. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini adalah kalau VPMM itu untuk mengukur gerakan kayak pitch, gerakan heave gitu, sama apalagi ya, yaitu kalau untuk HPMM itu mengukur gerakan kayak yaw sama sway. Jadi yang lebih cocok untuk manuver sebenarnya adalah di HPMM tuh, seperti gaya dan momen yang dihasilkan dari gerakan dari kapal. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, gerakan dari kapal itu ada 6, ada dibagi menjadi 2, 3 gerakan translasi dan 3 gerakan rotasi itu. Nah, nanti untuk di manuver itu biasanya fokusnya di pitch, kemudian ada sway, yaw, sama surge. Nah, mungkin ada beberapa penelitian yang menambahkan gerakan roll gitu. Nah, di sini nanti kita pakai analisisnya pakai software untuk analisis numerik, untuk pakai penulis menggunakan ANSYS Fluent sebagai solver untuk analisis manuvernya. Yang ini menggunakan metode RANS atau Raynaud Average Navier-Stokes. Kita menuju ke metodologi. Penulis mencantumkan beberapa persamaan. Di situ ada persamaan kontinuitas di mana ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama 0. Jadi ini yang bawahnya adalah hukum momentum. Dan di situ ada beberapa variabel seperti densitas, kemudian velocity. Kemudian yang ketiga adalah viskositas atau kepadatan daripada fluida gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah model yang digunakan untuk di numerik dan eksperimen. Yang ini menggunakan model UAV atau underwater autonomous vehicle. Dan di sini bisa dilihat ya ukuran-ukurannya. Ini untuk panjang kapal selamnya, kemudian ada silindernya. Jadi di analisis fluida itu yang kita analisis itu fluidanya, bukan modelnya. Jadi model itu hanya sebagai wall-nya aja tuh. Jadi misalnya sini ada silinder, anggapnya tampak samping, silinder dari tampak samping. Terus di sini ada kapal. Nah, nanti yang sini itu lubang, tidak. Jadi wall, ini adalah wall atau ponderinya gitu.
Yang dianalisis adalah bagian ininya, aliran airnya, kemudian velocity, pressure, dan sebagaimana. Ketika aliran mengenai wall, dia akan terjadi perubahan kecepatan dan perubahan tekanan gitu. Nah, di sini ada dimensi-dimensinya. L itu adalah panjang dari modelnya. Jadi 7,7 itu panjang, 7,7 L itu adalah panjang dari bonderinya. 7,7 dikali panjang kapalnya. Kemudian di sini ada diameternya 19D. D itu ada diameter dari kapal selam ya. Itu diameter kapal selam, L itu panjang kapal selam. Jadi tinggal dikali aja beberapa variabel ini. Nah, ini bisa diterapkan untuk beberapa dimensi yang berbeda-beda. Kalau misal teman-teman punya kapal atau kapal selam yang dimensinya berbeda-beda panjang dan lebarnya, mungkin bisa menggunakan ketentuan atau acuan dari sini. Panjang kolamnya atau panjang benderinya 7,7 L, kemudian diameter silindernya 19 kali D atau diameternya, kemudian jarak. Di sini ada jarak ke depannya front itu 1,5 L, kemudian jarak ke belakangnya atau backnya 6,2 L. Di sini model kapalnya ya. Kenapa yang belakang dibuat lebih panjang? Misalnya ketika terjadi turbulensi, kan di sini tentunya nggak stabil nih. Nah, kita tunggu sampai dia beneran steady lagi. Jadi dibuat lebih panjang. Kalau misalnya dia bonderinya sampai sini, maka ada besar kemungkinan terjadi backflow. Jadi ketika masih ada turbulensi, dia bakal kembali ke sini. Itu membuat hasil analisisnya kurang valid. Nah, kenapa yang depan itu lebih pendek? Karena dia sepanjang ini tidak ada resisten atau tidak ada yang menghalangi aliran. Kalau di sini ada, mungkin bisa lebih panjang gitu. Ini lanjut aja ke proses meshing. Jadi mesh itu apa sih? Jadi mesh itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu jaring ya, jaring. Tapi di sini hampir sama. Jadi bentuknya itu kayak jaring-jaring begini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah membagi model menjadi elemen-elemen terkecil sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentuin. Tuh. Jadi semakin kecil ukuran mesh, maka jumlah elemennya akan semakin banyak, semakin lama gitu. Terus ya di ANSYS itu udah cukup baik untuk masalah meshing ya. Jadi bisa diatur besar kecilnya, kemudian kepadatan meshnya, termasuk mesh proximity sama apalagi proximity sama kurvatur. Kalau kurvatur itu sudut-sudut ekstrim di geometrinya. Kalau proximity itu dia elemen-elemennya akan mengisi lubang-lubang atau area-area yang sempit gitu. Itu di ANSYS cukup. Jadi di ANSYS untuk masalah meshing itu udah mudah banget sih dibanding software lainnya menurut saya sih. Jadi kenapa yang bagian modelnya itu semakin mendekati model semakin sempit itu biar kita bisa merecord hasilnya lebih akurat, terutama untuk interaksi antara fluida dengan geometrinya, dengan wall geometrinya. Nah, selanjutnya di sini ini namanya dynamic mesh. Jadi apa dynamic mesh? Jadi meshnya itu akan berubah-ubah. Kalau statical mesh itu, nah misalnya kotak nih, kotak. Jadi kita bagi menjadi beberapa elemen. Nah,
ukuran elemennya nanti kita tentuin, misalnya 10 mili atau 5 mili. Nanti komputer akan mengenerate elemen-elemennya sesuai dengan ukuran-ukurannya. Nah, semakin kecil ukurannya, maka jumlah elemennya akan semakin banyak, dan itu ya analisisnya akan semakin detail, tapi waktu runningnya membutuhkan PC yang lebih powerful dan waktu yang lebih lama untuk melakukan runningnya. Misalnya di sini untuk gambar untuk gerakan source, jadi source kan gerakan pada sumbu X secara vertikal, baik maju mundur. Nah, di sini kan gambar A dia pada posisi inisial, kemudian B-nya itu maju, C-nya itu mundur lagi ke posisi tengah, kemudian D-nya itu mundur. Nah, itu di sini waktunya itu seperempat detik, di 0,25 maju, 0,5 ke tengah, 0,75 mundur lagi. Jadi delta time-nya 0,25 itu. Selanjutnya ini sama untuk gerakan sway. Kalau sway itu kan, kalau tadi source kan maju mundur ya, kemudian sway itu ke kiri dan ke kanan, jadi gerakannya hanya membedakan arah gerakannya. Kemudian ini adalah yaw. Nah, yaw ini diputar, itu mesh-nya detik pertama, 2, 3 dan seterusnya bentuknya akan sama. Nah, berbeda sama mesh yang dinamik, jadi modelnya kan bergerak, otomatis dia akan mengenerate mesh-nya tiap detik itu. Ya, di sini mesh-nya kayak gini. Tiba-tiba modelnya nanti digeser ke kiri atau ke kanan, misalnya digeser ke kiri ya, nanti akan mengenerate mesh-nya lagi di sini. Itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang sesuai dengan settingan yang kita tentukan. Di ke kiri di generate lagi mesh-nya, ke kanan dan di generate lagi. Nah, itu yang menyebabkan dynamic mesh itu lebih kompleks dan lebih lama untuk masalah runningnya, tapi hasilnya akan lebih mendekati realistis dibanding yang steady mesh atau statical mesh. Karena untuk dynamic mesh itu dia lebih free to move atau bergerak secara bebas dan mendekati sama realita modelnya. Jadi bisa bergerak maju mundur ke kiri ke kanan, tapi ya efeknya kita yang membuat beda adalah sumbu putarnya itu harus kita tentukan nih. Jadi biasanya itu bergantung pada posisi kemudi. Kalau kemudian di sini, nanti sumbu putarnya mungkin di sekitar sini. Kalau kemudinya di tengah, di bagian bawah tengah, mungkin sumbu putarnya di sini. Tergantung posisi. Nanti yaw itu akan sangat dipengaruhi oleh jumlah kemudi, posisi kemudi, dan juga geometri dari kemudinya itu sendiri. Oke, ini yaw ya. Selanjutnya, nah ini yaw dengan drift motion. Nah, yang membedakan yaw biasa sama yaw drift itu, kalau yaw biasa ya udah dia mengabaikan arus dari aliran, tapi kalau yaw dengan drift motion dia bentuknya terosilasi gitu. Kalau yaw biasa dia kan gini, kan set. Jadi kalau yaw tanpa drift motion dia tidak ada yang menghambat atau menahan atau meresisten gerakannya. Tapi kalau ada drift motionnya atau itu gerakannya lebih natural tuh, karena selanjutnya adalah gerakan roll. Sama di roll kan diputar pada sumbu X-nya, putar ke kiri, diputar ke kiri ke kanan, putar ke kiri ke kanan. Tapi di manuver roll itu penting nggak penting atau dipakai nggak dipakai. Yang selanjutnya di sini adalah diagram alir dari pengujian
Frontal motion mechanism. Ya, di sini dimulai dari start, kemudian menyusun modelnya atau mendesain atau membuat modelnya. Nah, kemudian dibagi menjadi gerakan yaw, pitch, sama roll. Nah, itu dijelaskan di gerakan yaw-nya ntar apa aja, kemudian gerakan pitch-nya ntar apa aja, kemudian dia hasilnya dihitung, kemudian dianalisis menggunakan Fourier analisis. Kemudian dihasilkan hidrodynamic coefficient-nya. Kalau yang belum tahu, Fourier analisis itu untuk mengubah misalnya menjadi dari time domain ke frekuensi domain atau dari frekuensi domain ke time domain. Nah, sebelum ke result itu di sini kita di papernya itu digambarkan atau dijelaskan beberapa ukuran-ukurannya. Dia diuji di towing tank menggunakan mesin towing tank, dan dijelaskan peralatan-peralatannya itu menggunakan peralatan apa aja untuk menghitung yaw, moment, sama sway force-nya. Jadi nanti untuk swaying motornya itu digunakan untuk menggerakkan model ke kiri dan ke kanan seakan-akan seperti gerakan sway. Nah, untuk yawing motornya ini menggunakan motor servo motor, itu bisa diputar ke kiri dan ke kanan seperti gerakan yaw pada umumnya. Nah, nanti di bagian leher dari strutnya itu ada load cell. Load cell ini untuk membaca moment sama force-nya. Nah, di sini ada peralatan-peralatannya seperti kontrol panel, kemudian dia menggunakan tenaga dari AC 200 volt. Kemudian ada power kabel sama encoder kabel. Power kabel itu untuk suplai daya, kemudian encoder kabel itu untuk pembacaan data. Nah, di sini ada peralatan-peralatannya seperti load cell, kemudian load cell converter untuk mengkonversi dari hasil pembacaan load cell ke PC. Kemudian yang C ini adalah posisi dari load cell-nya, digambarkan di bagian leher dari strut-nya, kemudian disalurkan ke strut dan modelnya nanti diikat di strut-nya gitu. Nah, ini adalah gambaran dari proses pemasangan dari kapal selamnya ke strut-nya. Jadi diikat di baut situ kan ya. Terus ada couplingnya nanti untuk menghubungkan antara strut bawah dengan load cell-nya. Nah, di sini adalah kalibrasinya. Nanti ketika dijalankan, ketika eksperimen dilakukan itu baik numerik maupun menggunakan eksperimen, itu kita perlu mengkalibrasi apakah hasilnya itu benar atau harus kita verifikasi apakah hasilnya itu valid. Misalnya untuk menggerakkan sebuah kapal membutuhkan gaya sekitar 2 Newton. Nah, di situ di load cell-nya dicek beneran nih apakah outputnya itu 2 Newton. Ketika lebih dari itu, maka kita perlu mengkalibrasi ulang atau mencek ulang alatnya apakah kalibrasinya udah benar atau sudah sesuai dengan aturan. Ini adalah persamaan gerak dari manuver menggunakan referensi dari Ray Nielsen, buku dari Ray Nielsen yaitu Dynamic of Submarine Hydrodynamic. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, yaitu persamaan gerakan untuk X. Bukan sih, ini untuk persamaan dari force X, force Y, dan force Z. Ini kan ada M sama MX. M sama MX itu apa? Added mass-nya, mass sama added mass-nya pada sumbu X. Nah, ini adalah persamaan untuk gerakannya. Jadi ini adalah ini adalah persamaan dari penurunan dari elevasi. Ini kan ini mengukur source-nya, gerak maju ya. Terus nah, sini dijelaskan cara menurunkan dari
elevasi ke kecepatan dari X menjadi U, kemudian U itu kecepatan terus diturunkan lagi menjadi percepatan yaitu U dot. Begitu juga dengan gerakan sway. Kalau sway kan pakai Y, kemudian yaw juga yaw pakai Z. Kemudian ke konvergensi, studi konvergensi. Jadi apa sih fungsi konvergensi? Konvergensi itu digunakan untuk memverifikasi apakah hasilnya itu konvergen atau tidak terjadi perubahan nilai yang signifikan. Misalnya pada hasil iterasi pertama nilainya 4, kemudian hasil iterasi kedua selisihnya di bawah 5%, maka dia masih pada batas toleransi. Tapi ketika hasil perubahannya itu lebih dari, atau perubahannya besar atau lebih dari 5%, maka dia tidak konvergen, atau kebalikan dari konvergen yang divergen gitu. Nah, di sini menggunakan acuan pada CGI atau Great Convergence Index yang digunakan untuk menilai hasil dari numerical uncertain Great Convergence. Nah, ini adalah hasil dari analisis menggunakan CFD. Nah, yang bawah ini kan ada kayak kurva ya, yang biru ini adalah hasil dari eksperimen dan yang merah ini adalah hasil dari numerik. Nah, di sini ya terlihat pada hasilnya itu nggak terlalu berbeda ya. Tapi yang numerik itu hasilnya lebih smooth dibanding yang eksperimen. Mungkin eksperimen ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya, yang mungkin dari faktor angin atau sinyal atau kualitas dari load cell-nya atau peralatannya. Tapi dari hasil ini hasilnya tidak terlalu beda jauh. Nah, di sini total simulasinya 40 detik, jadi dari 0 sampai 40 detik, dan di sini dapat dilihat rata-rata nilai force-nya untuk source, yaw, dan moment pada source, sway untuk gayanya ya, kemudian untuk momennya itu yaw-nya dengan delta time-nya atau time step-nya itu 0,25 detik, jadi di record tiap 0,25 detik. Jadi kalau dihitung berarti atau 1 detik berarti ada 4 step, dikali sama 40 detik berarti ada 160 step total untuk menjalankan simulasi sampai 40 detik. Kemudian untuk gerakan sway, nah ini yang warnanya akan berubah ke kiri dan ke kanan itu, atau konsentrasi pressure-nya berubah pada sumbu Y. Tadi kan pada sumbu X ya untuk source. Nah, untuk sway-nya itu pada sumbu Y, konsentrasi tegangan dan alirannya. Kemudian untuk yaw juga sama, dan yaw drift angle. Nah, drift angle ini yang lebih mendekati realistis karena adanya resistensi dari fluida, jadi ada pengaruh fluida, jadi kapal nggak langsung belok, jadi ada yang menekannya sehingga membentuk kurva gitu. Jadi untuk gerakan yaw, jadi kelihatan nih di gambarnya untuk yang warna, kan ada kapalnya warna kuning terus alirannya warna biru. Nah, itu yang biru adalah bagaimana fluida itu melewati kapal, jadi fluidanya pengen lurus tapi geometrinya ini belok ke kiri atau ke kanan. Jadi dari dua tuburkan itu menghasilkan sebuah kurva, jadi yang alirannya memaksa untuk lurus kemudian modelnya memaksa untuk belok, jadi kayak ada kurva melengkung dari alirannya. Ya, ini soalnya adalah gerakan roll, sama ketika kapalnya dipolengkan ke kiri kanan, maka ini ada konsentrasi kecepatan dan pressure. Tuh. Nah, di sini adalah yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah hasil perhitungannya, perhitungan dari coefficient hidrodinamik
untuk gerakan pitch sama yaw. Ini kan yang merah itu eksperimen, yang biru itu eksperimen, dan yang merah itu simulasi numeriknya. Nah sini hasilnya ya agak sedikit beda jauh ya untuk beberapa variabel kayak x. Untuk variabel x, w sama z ini selisihnya cukup jauh sih. Mungkin ada beberapa faktor yang mungkin dari hasil kesimpulannya didapatkan bahwa dengan menggunakan strategi dynamic mesh, maka dapat dibagi menjadi beberapa grid size seperti medium, fine, sama quartz. Nah, yang paling cocok untuk menggunakan, yang paling cocok atau yang paling pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, itu menggunakan grid medium atau tengah-tengah dengan time step-nya itu 0,04. Nah, di sini ada, jadi kan ada 0,25 ya, dikecilin lagi jadi 0,04, jadi 0,25 substep iterasinya 0,04, jadi bisa dihitung, bisa teman-teman hitung sendiri 0,04 dikali 0,25 dikali sama 40, itu nanti totalnya berapa ratus step. Nah di sini juga untuk memvalidasinya menggunakan data calibration error untuk mengkalibrasi error dan PC. Ya walaupun tadi udah dikalibrasi sedemikian rupa, tapi error masih bisa terjadi karena ya mungkin dari faktor alatnya atau human error dan sebagainya. Kemudian di sini dapat dihitung gerak momen, kemudian force-nya, kemudian karena disebabkan dia bentuknya slender body, kemudian sehingga added mass x-nya itu mx-nya added mass mx-nya itu lebih kecil dibanding added mass my. Iya kan, kalau lihat aja misalnya kapal selamnya gini ya. Itu hambatannya di X itu pasti lebih kecil daripada hambatan di Y, karena kan ya dihitung aja di luasannya di sini kan lebih kecil dibandingnya luasannya di sini. Sedangkan pressure adalah rumus dari pressure kan F per A, misalnya gayanya sama-sama 10, ini 10 dibagi sama luasannya, misalnya ini 5, ini cuma 2, berarti kan hasil pressure-nya lebih kecil, ini 2, ini 5. Ini ya pressure-nya lebih kecil. Kalau misalnya pressure-nya sama-sama 10, maka gayanya makin yang dari samping ini akan lebih besar, karena gaya itu gaya kan rumusnya P sama dengan F per A. Kalau F berarti kan P dikali A, misalnya P nya 10, yang ini P nya 10 tapi luasannya beda-beda, ini 5, ini 2. Nah force-nya di FY itu 50, tapi force-nya di X nya ini, di source nya ini 20, ini lebih besar yang dari samping tuh. Nah sebenarnya di koefisiennya itu dapat dihitung ya tadi, koefisien di Y, N, R, X, Y, Z, K, M, N. X, Y, Z itu force-nya, K, M, N itu moment. Nah itu menggunakan rumus dari bukunya Nielsen tentang submarine hydrodynamic.
Oke, mungkin itu aja sih reviewnya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, ada yang kurang jelas bagian ini. Atau mungkin ada teman-teman ada paper atau tulisan atau tugas akhir atau skripsi yang mau dibahas di sini, bisa yang tapi yang masih relate sama bidang teknik ya, yang ada kaitannya sama fluid dynamics sama struktur, analisis struktur, fluid dynamics dan sebagainya yang berkait, atau yang kapal banget juga bisa sih. Oh, gimana sih analisis stabilitasnya resisten pakai maksud, atau analisis shipping pakai maksud, terus dibandingin sama aqua, mungkin bisa dipakai itu. Atau mungkin pengaruh desain lambung terhadap hambatan atau pengaruh bulbospo, ini bisa bisa teman-teman share sih linknya di komentar, nanti kalau ada waktu bisa dibahas. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.